Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Gathering hari ini. Doa kami tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita memulai minggu yang pertama di bulan Februari, bulan yang seringkali disebut orang bulan cinta. Di bulan ini, kita akan belajar bersama-sama sebuah hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan tema Love Is. Saya percaya kita semua akan diberkati dan belajar hal-hal yang membuat kita semua terus bertumbuh as we continue our transformation journey together. And now, let's start our TC gathering today and worship God with all of our heart. Shalom, mari bersukacita sebab Dia Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, anugerah Tuhan kekal selamanya buat setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mau katakan, Yesus Engkau yang baik bagi setiap hidup kami. Amin. Yesus
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu,
segala kemuliaan, segala hormat bagimu Tuhan, segala pujian, haleluya. Halo Transformers, senang menjumpai Anda di bulan yang baru di tahun 2022 ini, yaitu bulan Februari. Nah, tentunya kalau kita bicara soal bulan Februari, banyak sekali orang yang langsung mengasosiasikan atau menghubungkan bulan Februari itu dengan bulan cinta. Mungkin karena setiap tanggal 14 Februari itu adalah bulan Valentine. Nah, tapi ini adalah tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan kehidupan manusia pada umumnya tidak pernah lepas, bahkan salah satu fondasi penting dalam kehidupan kita adalah cinta atau kasih. Nah, makanya di bulan Februari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang terbaru yang saya beri judul Love Is. Ya, ini akan jadi tema sepanjang bulan Februari ini. Nah, bicara soal kehidupan kita sebagai orang percaya dengan kehidupan kita yang diperbarui, tentunya kita tahu bahwa karena kasih Tuhan yang tidak bersyarat, kasih Tuhan yang luar biasa buat kita, itu sebabnya dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang menjadi dasar dari keselamatan, dasar dari penebusan Tuhan buat kita adalah kasih. Sebabnya tema kasih menjadi tema yang sangat penting. Ya, because we are loved first, kita ini dikasihi lebih dahulu by God Himself, the true love. Nah, kita akan menggunakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ke-21 yang menjadi dasar atas tema Love Is ini. Nah, kita akan melihat bagian demi bagian sepanjang minggu demi minggu, dan kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih itu sendiri, mengenai prinsip yang menjadi fondasi dasar kehidupan kita, baik secara umum dan khususnya sebagai kita orang percaya. Nah, bicara tentang kasih, tentunya kita harus kembali kepada hal yang paling esensi, yaitu apa itu kasih. Nah, saya ingin mengubah pertanyaan ini dengan lebih mendasar lagi. Ketimbang kita bertanya apa itu kasih, kenapa kita tidak menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu siapa itu kasih? Instead of what is love, we should ask who is love. Karena di minggu yang pertama ini saya ingin mengajak kita semua memahami sebuah pernyataan yang sangat penting. This is love, which is God is love. Tema di minggu pertama ini adalah inilah kasih, dan tahukah saudara bahwa Tuhanlah sang kasih itu sendiri. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dalam terjemahan The Passion Translation dituliskan begini. Those who are loved by God, let His love continually pour from you to one another, because God is love. God is love. Everyone who loves is fathered by God and experienced an intimate knowledge of Him. Setiap orang yang mengasihi dibapai oleh Tuhan sendiri dan mengalami pengetahuan, pengenalan yang intim, yang dalam tentang Dia. The one who doesn't love has yet to know God. Mereka yang tidak mengasihi artinya belum mengenal Tuhan. For God is love, karena Tuhan itu kasih. Jadi saudara, kita mengenal kasih karena kita mengenal Tuhan. The light of God's love shine within us when He sent His matchless Son into the world so that we might live through Him. Kasih, maksud saya cahaya dari kasih Tuhan itu menyinari atau bersinar di dalam diri kita ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya,
yang tak tertandingi ke dalam dunia ini supaya kita hidup di dalam atau melalui Dia. This is love. Inilah kasih. He loved us long before we love Him. Inilah kasih. Dia mengasihi kita jauh lebih dulu sebelum kita mengasihi Dia. It was His love, not ours. Kasihnya bukan kasih kita. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrificial offering to take away our sins. Dia membuktikan kasihnya itu dengan mengutus anaknya untuk menjadi persembahan korban yang berkenan untuk menghapus dosa kita. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang baru kita baca, kita akan sama-sama mengerti dan belajar tentang what is love and this is love. Yang pertama, berkali-kali disebutkan tadi, God is the true love. Jadi kasih yang sebenarnya itu bukan kasih kita. Tadi katanya, it was His love, not ours. Jadi God is the true love. Dengan kata lain, untuk mengalami dan mengenal atau memahami kasih yang sejati, cinta yang sejati, kita membutuhkan personal encounter, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dengan kata lain, tanpa pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan yang adalah kasih itu, mustahil buat kita untuk mengalami dan tahu persis apa itu cinta atau kasih yang sejati. Makanya kalau banyak kita menonton film, sinetron, TV series, apapun itu, kita sering mendengar tentang kata cinta, tentang kasih, tentang sayang. Tahukah saudara bahwa cinta atau kasih itu bukan sekedar perasaan. That's why God is love. Karena Tuhan tidak bertindak, memberikan janji dan menepati janji karena berdasarkan perasaan. Bayangkan, kita seringkali melakukan apa yang kita kerjakan, menepati janji ataupun bahkan mengingkari janji, semua karena perasaan. Karena perasaan saya sedang baik, maka saya bisa menyayangi dengan lebih sungguh-sungguh. Tapi waktu saya perasaan lagi gak mood, boro-boro sayang untuk ngomong I love you aja susah. Ya, pengalaman saya menunjukkan bahwa wanita itu kan punya kebutuhan, ya. Minggu yang lalu kita belajar soal kebutuhan wanita atau istri itu untuk merasa dikasihi. Nah, bayangkan ketika suaminya lagi moodnya nggak bagus dan dia memang benar-benar perasaannya nggak enak, terus disuruh ngomong, kamu ngomong dong sayang sama aku. Nah, bisa kebayang nggak saudara gimana cara dia ngomong? Dia mungkin saja bibirnya atau mulutnya bilang I love you. Tapi kalau itu nggak datang dari hatinya, akan sulit bukan? Bayangkan dengan muka yang datar, muka yang bete, muka yang benar-benar nggak menyenangkan, terus dia bilang, I love you. Tentunya message yang diterima oleh sang wanita atau sang istri bukan kasih, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita bersyukur sebab Tuhan tidak menggunakan perasaan atau tidak, tidak tergantung dengan mood ketika dia mengasihi kita. Makanya setiap kali seseorang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti nggak pernah sama. Kenapa? Karena perjumpaan dengan kasih yang sejati pasti mengubahkan. Saudara, manusia saja kalau dikasih sedemikian rupa, maaf ya, bahkan binatang pun ketika dia dikasihi begitu rupa, tingkah lakunya berubah. Saudara percaya? Kalau saudara punya binatang peliharaan, saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya dan istri kami mengadopsi seekor anjing mix. Ya, mixnya Samoyed dengan Golden. Jadi ukurannya cukup medium. Ketika kami tahu bahwa anjing ini tidak lagi mau dipelihara oleh pemiliknya dan mencari siapa yang mau mengadopsi, saya terpikir kemudian sama istri karena kami sudah punya satu Yorkie di rumah, anjing yang mini yang kecil namanya Hero. Nah, ketika kami tahu ada anjing ini yang mau istilahnya mau dibuang kalau nggak ada yang mengadopsi, akhirnya saya dan istri sepakat, okay, I think we need to adopt this dog gitu loh. Kasihan kalau sampai dia dibuang. Singkat cerita, saya mengambil anjing itu di Jakarta Barat kemudian bawa pulang. Perjalanan lumayan karena ke daerah Alam Sutra.
Dan tepat persis sebelum masuk ke rumah, jackpot. Anjingnya mungkin karena nggak sehat, dia muntah. Nah, karena anjing ini sebelumnya tidak terlalu dirawat dengan baik, bahkan sempat ngalamin masa dia maksudnya dikurung, tidak dalam situasi yang menyenangkan, ya sering dimarahin dan lain sebagainya. Akhirnya, ketika anjing ini saya bawa dan saya sampai di rumah, apa yang bisa terlihat di hari-hari pertama, bahkan mungkin seminggu lebih pertama, itu terlihat anjing ini sangat berhati-hati. Namanya Mochi. Ya, dari namanya kita tahu lucu banget. Nah, Mochi ini betina, anjing betina. Dia kelihatan gelisah, kelihatan takut, kelihatan waspada, jaga-jaga. Nah, kami hanya bisa melakukan apa? Menyayangi dia, membelai dia. Walaupun setiap kali mau disentuh dia ketakutan, dia ragu-ragu, dia jaga jarak. Lalu kami mulai kasih dia makan, terus bawa dia ke ke dokter hewan, lalu kemudian dia mulai divaksinasi, kemudian diganti dengan kalung yang lebih nyaman buat dia, mulai dikasih makan minum secara teratur, diajak jalan-jalan keliling. Anda percaya bahwa setelah 1 minggu lebih, beberapa hari dia ada di rumah, dan bahkan sekarang sudah beberapa bulan, beda sekali. Setiap kali saya, khususnya karena saya yang membawa dia mungkin ya, waktu itu dalam perjalanan setengah jam lebih, hampir 1 jam, setiap kali dia lihat saya turun, karena dia ada di bawah, di semi basement, di bawah rumah kami, setiap kali saya ke bawah, pasti dia selalu ceria. Bahkan dia melompat. Nah, karena anjingnya medium, kalau dia melompat, dia bisa setinggi saya. Ya, kebetulan saya kan juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi dia melompat, kemudian pasti mau coba cium saya. Dan begitu ceria. Saudara bisa kebayang seekor anjing bisa merasakan kasih, dan kasih yang dialami mengubah hidupnya. Tingkah lakunya berbeda, perilakunya berbeda. Bahkan kalaupun dia lepas tanpa ada rantai di anjingnya, kalau dipanggil dia akan datang. Dia mendengar suara orang yang mengasihi dia. Nah, saudara bayangkan, kalau seekor anjing dengan manusia seperti saya yang terbatas kasihnya aja, hidupnya berubah. Can you imagine? Ketika seseorang berjumpa dengan sang kasih yang sejati, yaitu Yesus. Nah, salah satu hal yang kita kisah di dalam firman Tuhan yang kita baca Yesus sendiri yang melakukannya di dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10 berkisah tentang seorang yang namanya Zakheus. Saudara kalau pernah baca firman Tuhan, saudara langsung tahu. Tapi buat saudara yang mungkin belum pernah mendengar, saya beritahu Zakheus itu adalah pribadi yang tidak disukai banyak orang. Ya, dia adalah seorang pemungut cukai, orang yang memungut pajak dari bangsa sendiri, sehingga dia dianggap orang yang menganiaya, orang yang menjadi musuh dari bangsa sendiri. Nah, saudara kalau baca dalam ayat 1-10 di dalam Lukas 19, saudara akan menemukan bahwa Zakheus ini tidak disukai banyak orang, tubuhnya juga gempal kemungkinan besar kalau menurut saya, karena dikatakan dia pendek. Kenapa saya bilang gempal? Karena most likely karena dia seorang pejabat, mungkin makan banyak uang rakyat gitu ya. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara bisa bayangkan dengan tubuh yang pendek untuk memanjat pohon tentunya nggak gampang. Tapi dia lakukan itu karena dia pengen ketemu Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, katanya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara bayangkan, kadang-kadang kita sebagai pengikut Yesus jangan sampai seperti orang-orang banyak ini. Kita mengikuti Yesus, tetapi kita tidak meneladani sikap dan apa yang menjadi isi hatinya. Ketika Yesus melihat Zakheus lari dan bahkan naik ke pohon, lalu kemudian hanya ingin melihat Yesus seperti apa. Saudara bisa kebayang kerinduan dan kehausan Yesus. Maksud saya Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kata pertama yang keluar dari mulut Yesus ketika melihat Zakheus adalah kata terindah yang bisa dibayangkan oleh seorang Zakheus yang tidak disukai oleh banyak orang. Zakheus. Namanya sendiri. Saudara, there is no other word in this world that is more beautiful than our name being mentioned or called by someone that we admire. Someone yang penting banget dalam hidup kita. Gak ada yang lebih penting
ketika orang penting ini atau orang yang kita anggap luar biasa ini menyebut nama kita. Dia mengenali kita. Saudara, Yesus bukan hanya menyapa Zakheus dengan namanya, membuktikan bahwa dia kenal siapa Zakheus. Dia tahu apa yang jadi isi hati Zakheus. Dia berkata, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus cuma pengen lihat Yesus kayak apa. Tetapi Yesus meresponi dengan lebih luar biasa. Dia bukan hanya memanggil nama Zakheus, tapi dia pergi, datang ke rumahnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang boleh saja bersungut-sungut dan mempertanyakan keputusan Yesus untuk datang ke rumah Zakheus. Tapi perjumpaan dengan Sang Kasih, yaitu Yesus, membuat Zakheus melakukan hal yang tidak masuk di akal. Orang yang seumur hidupnya mengumpulkan kekayaan untuk dirinya bisa berubah 180 derajat dan berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, gak tanggung-tanggung. 50% dari miliknya dibagikan kepada orang lain. Dan bahkan dari sisanya dia masih mengembalikan semua orang yang pernah dia ambil atau dia peras 4 kali lipat. Makanya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara baca ayat pertama dimulai dengan sebuah introduction. Zakheus, kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya pemungut cukai, dia kepalanya, bosnya. Seorang yang dianggap, parah. Tapi di akhir ayat ini, pasal ini, di ayat yang ke-10, dituliskan, Yesus berkata, orang ini pun anak Abraham. Seorang yang dianggap musuh, dianggap tidak layak bahkan untuk orang Yahudi, orang Israel, disebutkan di akhir, anak Abraham, orang yang diberkati Tuhan. Saudara bisa bayangkan sebuah perubahan yang begitu signifikan terjadi dalam kehidupan seseorang karena perjumpaan dengan Sang Kasih. Hari ini, saya mau mengajak Anda semua, dimanapun Anda berada, maukah hari ini Anda berjumpa dengan Sang Kasih? Mau nggak Anda mengalami kasih itu secara pribadi? Dan kau perlu mengalami perjumpaan dengan Yesus supaya hidupmu juga diubahkan. Yang kedua, saudara, kita tadi baca di ayat yang ke-10. This is love. He loved us long before we love Him. Nah, hal kedua yang saya mau saudara ingat adalah He loved us first. Dialah, Yesuslah, Tuhanlah yang mengasihi kita lebih dulu. Kita bisa mengasihi Dia karena Dia yang sudah mengasihi kita. Bukan sebaliknya. Ketika kita berkata, God, I love you. Itu karena kita sudah mengalami kasihnya lebih dulu. It was His love katanya, not ours. Kasihnya dulu bukan kita. Dan yang paling menarik, saudara, saya pernah saya bertanya-tanya dalam diri saya dan saya bertanya gini, Tuhan kenapa ya? Kok Tuhan mengasihi saya? Kok Tuhan mengasihi manusia? Bahkan mengasihi semua orang yang berdosa. Saudara tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, ini mencatat ketika waktu-waktu terakhir Yesus sedang disiksa di atas kayu salib sebelum dia wafat. Dalam terjemahan The Passion Translation dituliskan gini, while they were nailing Jesus to the cross, ketika mereka sedang memaku Yesus ke kayu salib, He prayed over and over. Yesus berdoa lagi dan lagi, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Dia berdoa terus-menerus, berulang-ulang, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, kata forgive them di sini dituliskan setelah He pray over and over. Artinya apa? Dalam bahasa aslinya, di dalam terjemahan Yunani, kata pray over and over ini adalah gambaran tentang dia bukan cuma berdoa satu kali, tapi tindakan yang terus berulang-ulang. Dia bukan berdoa buat dirinya, tapi dia berdoa tentang orang-orang yang menyakiti dia. Saudara bisa bayangkan ketika dia
dipukuli oleh para pengawal itu, dia berdoa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika dia diikat, dipalu tangan dan kakinya, dia berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia diberi mahkota duri, dia berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ketika bahkan dituliskan, para prajurit ini merobek jubahnya, kemudian bahkan membuang undi untuk berebut siapa yang mendapatkannya. Yesus kembali berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita tidak bisa bayangkan berapa kali Yesus berkali-kali memohon ampun bagi manusia-manusia, orang-orang, termasuk kita semua yang menjadi gambaran yang berkali-kali berbuat dosa. Dan pertanyaan saya yang tadi saya katakan adalah, kenapa Tuhan mengasihi saya? Dan saudara tahu, waktu itu Tuhan singkapkan dalam hati saya, Roh Kudus bicara gini, I don't need a reason to love you. Aku gak butuh alasan untuk mengasihi kamu. Sebab kalau kita membutuhkan sebuah alasan untuk mengasihi seseorang, it means that it is conditional love. Tapi ketika Tuhan mengasihi Anda dan saya, dia gak butuh alasan. Because He is love. This is love. God is love. Dan itu sebabnya He love us first. Dia bisa mengasihi kita lebih dulu. Dia gak butuh alasan untuk mengasihi saudara dan saya. Apapun, siapapun Anda hari ini, dimanapun Anda berada sekarang, apapun situasinya, saya mau berkata, there is hope for you. Ada harapan buat Anda. Ada harapan buat saudara. Because when God loves you, He loves you unconditionally. Dia mengasihi saudara tanpa syarat dengan semua kekurangan kelemahanmu. Sebab bukankah Dia mati buat semua orang? Tapi pertanyaannya adalah, maukah engkau datang kepada Dia? Mengalami Yesus dan kasih-Nya. Sebabnya saya sampai kepada poin yang ketiga, yang menjadi poin terakhir dari sharing saya hari ini. His love has covered us. Ayat 9 dikatakan, the light of God's love shine within us when He sent His matchless Son into the world so that we might live through Him. Kata God's love shine with us ini datang dari sebuah kata yang sama dengan artinya God's love was revealed among us through Jesus Christ. Kasih Tuhan itu disingkapkan di tengah-tengah kita melalui Yesus. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrificial offering to take away our sins. Pleasing sacrificial offering ini dari kata Yunani hilasmos yang bisa diterjemahkan a cleansing, satisfying sacrifice that provides a covering shelter. Sebuah pengorbanan, sebuah persembahan yang berkenan, yang membersihkan dan menyediakan atau mewujudkan sebuah tudung atau sebuah pelindung yang menutup. Makanya di dalam Mazmur 91 ayat 1, saudara, terjemahan NIV dituliskan, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Siapapun yang berdiam di dalam perlindungan yang maha tinggi akan beristirahat di balik bayang-bayang dari yang maha kuasa. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, when you abide under the shadow of Shaddai, you are hidden in the strength of God Most High. Shaddai, saudara, adalah nama Tuhan yang sering kali kita dengar, yang berasal dari kata Ibrani yang maknanya God of the mountain, God the destroyer of enemies. Tuhan seperti gunungku, Tuhan yang menghancurkan musuh-musuhku. God the Almighty, Tuhan yang maha kuasa. Ketika Musa menuliskan ayat ini di dalam Mazmur, kita tahu dia membawa 10 perintah Allah. Tapi statement yang baru kita baca sungguh menunjukkan the grace and mercy of God.
kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saudara dan saya, kita ini sepenuhnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam coveringnya Tuhan. Aman di dalam bayang-bayang Tuhan. Sama seperti kalau anak saya ketakutan, dia akan mengambil tempat berlindung di balik saya. Demikian juga saudara dan saya. Kita bisa berlindung di balik Tuhan. Bahkan ketika Bapa melihat kita, yang dia lihat adalah Yesus yang mati dan menebus saudara dan saya. Sehingga ketika dia melihat Yesus yang ada dalam diri saya dan Anda, dia berkenan akan kita. That's why dia menutup dosa kita, menebus dosa kita, mengampuni kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dibenarkan sekalipun kita berdosa. Nah saudara, this is love, the true love. Yesus sendiri yang mengasihi kita tanpa syarat, tapi yang juga punya kuasa untuk mentransformasi. Kasihnya will transform us, mengubah kita menjadi pribadi yang berubah, yang berbeda ketika kita terus berjalan di dalam His righteous path. Apa yang menjadi jalur, apa yang menjadi panggilan Tuhan yang benar, the way of love. Nah, kita akan bicara soal the way of love di minggu yang akan datang. Tapi hari ini saya mau berkata, this is love. Gak ada satupun dari kita yang bisa mengalami kasih yang sesungguhnya, kecuali kita berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya, saudara dimanapun Anda berada sekarang, maukah engkau sungguh-sungguh mengalami apa yang saya bilang, this is love, that God is love. He loved us first and His love covered us. Kalau saudara ada dimanapun saudara berada, saudara berkata, I want that. Saya juga mau ngalamin kasih yang demikian. Seumur hidup saya nggak pernah ngerasa ada pribadi yang mengasihi saya tanpa syarat. Semua orang datang kepada saya karena menginginkan sesuatu dari saya. Mereka mengasihi saya karena sesuatu yang saya miliki, karena sesuatu yang saya lakukan buat mereka. Saya mau kalau ada pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Nah, hari ini saya punya berita baik buat saudara. Jesus loves you unconditionally. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Hari ini, kalau engkau berkata, Tuhan aku mau mengalami kasih itu. Hari taruh tanganmu di hatimu, pejamkan matamu dan mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, ini aku. Aku mendengar firman-Mu dan aku ingin mengalami kasih yang sejati, yaitu Engkau sendiri. Hari ini aku percaya Engkaulah Sang Kasih, Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Pimpin langkahku mulai hari ini dan untuk seterusnya. Aku percaya aku sudah diampuni dan dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Aku terima penebusan di dalam nama Yesus. Kalau saudara baru saja berdoa demikian, congratulations on your new beginning. Welcome to the family of Christ. Kasih Tuhan yang luar biasa itu sekarang bukan hanya engkau alami, tapi ada dalam hidupmu. Sebab Roh Kudus yang akan menuntun langkahmu, terus membuat engkau mengalami the overflowing love of God. Dari waktu ke waktu, kasih yang melimpah itu akan terus ada dalam hidupmu. Dan buat kita semua saudara yang sudah mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan bertahun-tahun, hari ini biarlah kita kembali kepada Sang Kasih sejati. Sang Kasih, alasan kenapa kita semua ada hari ini. Kita bisa melakukan semua yang kita punya, bahkan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Karena kasih-Nya yang tidak bersyarat buat kita. Hari ini mari, saudara, mulai hari ini berjalan di dalam kasih-Nya, berjalan dalam jalur kasih-Nya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita baru dengar adalah kebenaran firman. Dan kalau kita mau melakukannya, kita akan melihat hidup kita diubahkan oleh karena kasih, kemurahan, dan penyertaan Dia dalam hidup kita.
Saya percaya, saudara dimanapun Anda berada, kalau apa yang kita mulai di minggu ini, love is God Himself. Nah, hari ini saya percaya, kalau kita mau mengalami kasih yang sejati, kita mau melakukannya dalam hidup kita, kita terus membangun intimacy, hubungan kita yang dekat dan intim dengan Tuhan. Kita akan melihat kasih yang tadi kita dengar tadi, bukan hanya kita dengar, tapi kita alami. Dan bahkan pada akhirnya kita bisa bagikan buat banyak orang. Saya berdoa lewat apa yang kita sama-sama belajar hari ini, hidup kita mulai diubahkan as we continue our transformation journey together. God bless you. God is love and love is God. Tuhan tidak membutuhkan alasan untuk mengasihi kita, sebab Ialah kasih sejati. Thank you for the insight as well as the encouragement, Pastor Bambang. Saudara, maukah kita mengalami the true love seperti yang baru sama-sama kita dengarkan tadi? Mari kita praktekkan firman Tuhan, mulai membangun intimasi kita dengan Tuhan lewat doa, membaca firman, dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Bagikan berkat yang sudah Anda dapatkan hari ini dengan membagikan link YouTube channel TC Gathering kepada teman dan keluarga. Anda juga dapat menuliskan insight yang Anda dapatkan di kolom komen. Don't forget to follow Instagram @transform.indonesia dan subscribe our YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Puji Tuhan, hari ini kita memulai sermon series yang baru, Love is, dan saya percaya apa yang kita sama-sama alami sepanjang TC Gathering hari ini, dari worship, dari firman Tuhan, kita kembali kepada esensi kekristenan kita, yaitu kasih Yesus. Nah, hari ini mari kita menjadi orang-orang yang melakukan firman dan menghidupinya dalam kehidupan kita, sehingga apa yang baru saja kita dengar akan menjadi buah yang manis di dalam hidup kita, dan bahkan melalui hidup kita banyak orang diberkati.
Mari sebelum mengakhiri TC Gathering hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa yang mengasihimu tanpa syarat, yang memberikan anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang tidak butuh alasan untuk mengasihimu sebab dialah sang kasih, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus bekerja, memberkati, menyertai, memperlengkapi, dan mengutus kita semua supaya kasih itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat, pengutusan, pengurapan, kita sama-sama mau melakukannya dengan setia. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday.